Halo guys, gimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Ketemu lagi di TNTV. Kali ini kita akan membahas tentang misteri kutukan keris Empu Gandring. Ya, kisah yang sebenarnya banyak orang yang sudah tahu. Bahkan masuk dalam pelajaran sekolah saat saya duduk di bangku SD. Tanpa berlama-lama, langsung saja simak videonya guys. Empu Gandring adalah salah satu tokoh dalam kitab Pararaton. Kata empu sendiri bisa diartikan seorang yang ahli membuat senjata atau juga bisa diartikan pemilik atau orang terpelajar. Empu Gandring berasal dari desa Lulumbang atau Palumbangan atau Plumbangan, Kecamatan Dago, dekat Wingi, Kabupaten Blitar. Menceritakan Empu Gandring pastilah berkaitan dengan Ken Arok. Ya, dua sosok ini memang tidak bisa dipisahkan. Ken Arok atau disebut juga Ken Angkrok adalah pendiri Kerajaan Tumapel atau yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari, dan ia bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Kisah kedua tokoh ini dapat ditemukan dalam kitab Pararaton atau kitab Raja-Raja. Kitab ini termasuk singkat karena hanya berupa 32 halaman seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Dikisahkan dalam Pararaton, Ken Arok bertemu dengan Loh Gawe, seorang Brahmana yang datang dari India. Oleh Loh Gawe, Ken Arok disarankan untuk menemui Akuwu Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Akuwu adalah gelar untuk penguasa sebuah wilayah. Tunggul Ametung sendiri mempunyai istri yang bernama Ken Dedes dan seorang anak yang bernama Anusapati. Setelah beberapa saat Ken Arok mengabdi kepada Tunggul Ametung, Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes. Ken Dedes diceritakan sebagai perempuan Arda Nareswari, yang berarti memiliki tanda sebagai perempuan yang utama. Rupa-rupanya, tujuan Ken Arok mengabdi kepada Tunggul Ametung tidak lain tidak bukan adalah dia ingin menjadi seorang raja dan membuat Ken Dedes menjadi istrinya. Untuk mewujudkan ambisinya, Ken Arok menginginkan sebuah senjata sakti berupa keris yang dapat membunuh hanya dalam satu tusukan. Oleh seseorang dari Karuman atau Garum Blitar yang bernama Bangu Samparan, Ken Arok diperkenalkan dengan seorang empu sakti yang sangat terkenal di masa itu, yang bernama Empu Gandring. Ada banyak versi yang terkait dengan waktu pemesanan keris Ken Arok. Ada versi 5 bulan, ada juga yang versi 1 hari. Yang jelas di sini, Empu Gandring dikisahkan tidak mampu menyelesaikan pesanan Ken Arok tepat pada waktunya. Alhasil, Ken Arok yang sudah termakan dengan ambisi yang membabi buta itu pun menikamkan keris pesanannya yang setengah jadi kepada Empu Gandring. Empu Gandring yang sekarat mengucapkan kata-kata kutukan bahwa keris tersebut akan merenggut nyawa keturunan Ken Arok. Keris yang belum jadi tersebut nyatanya sudah cukup sakti karena mampu membelah lumpang milik Empu Gandring. Untuk melancarkan aksinya, untuk membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok meminta bantuan seorang yang bernama Kebu Ijo. Namun, setelah Tunggul Ametung berhasil dibunuh menggunakan keris Empu Gandring, Ken Arok menjadikan Kebu Ijo sebagai kambing hitam dan menghukum mati Kebu Ijo menggunakan keris itu juga. Singkat cerita, Ken Arok berhasil memenuhi ambisinya dengan menjadi penguasa Tumapel atau Singosari dan memperistri Ken Dedes. Saat diperistri Ken Arok, Ken Dedes tengah mengandung 3 bulan dari perkawinannya dengan Tunggul Ametung. Setelah lahir, anak tersebut diberi nama Anusapati. Sedangkan anak kandung dari Ken Arok dan Ken Dedes sendiri ada 4 orang, yaitu Mahesa Wongateleng, Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu.
Arok juga mempunyai seorang selir yang bernama Ken Umang. Dari Ken Umang, Arok mempunyai 4 orang anak, yaitu Tohjaya, Sudatu, Tuan Wargala, dan Dewi Rambi. Anusapati yang merupakan anak tiri Ken Arok tersebut sangat dendam kepada Ken Arok saat ia mengetahui fakta bahwa ayah kandungnya dibunuh oleh Ken Arok. Anusapati pun memerintahkan Ki Pengalasan untuk membunuh Ken Arok. Setelah Ki Pengalasan berhasil membunuh Ken Arok, Anusapati menghilangkan jejaknya dengan membunuh Ki Pengalasan. Tohjaya, anak dari Ken Arok dan Ken Umang, tidak terima ayahnya dibunuh oleh Anusapati. Ia pun membunuh Anusapati menggunakan keris sakti buatan Empu Gandring juga. Setelah Tohjaya membunuh Anusapati, tidak ada lagi korban yang termakan oleh keris kutukan Empu Gandring. Sampai di sini ada 6 korban keris sakti tersebut, yaitu Empu Gandring sendiri, Tunggul Ametung, Kebu Ijo, Ken Arok, Ki Pengalasan, dan Anusapati. Itu pun hanya 2 orang yang memiliki hubungan kerabat, yaitu Ken Arok dan Anusapati saja. Itulah tadi sedikit kisah dari kitab Pararaton. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa kitab Pararaton adalah kitab fiksi atau dongeng. Namun, terlepas dari itu semua, kisah tersebut merupakan bagian dari kekayaan sejarah bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Sekian video ini, bila ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih.